Baik, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu masih dalam pengolahan teks ya. Ini saya buat project baru, kemudian saya masuk ke menu title ini ya. Ini ada teks yang sudah kita pelajari kemarin. Misalnya saya ingin menulis ya, ini saya contoh aja, ini contoh saya masukin ke bawah ya. Ini kalau kita ingin tahu dia berapa detik sih, kita bisa lihat di time di sini ya, time. Oh, berarti dia 5 detik. Dalam keadaan standar, teks yang kita munculkan itu pasti 5 detik. Kalau ingin ditambah, tinggal tambahin aja ininya. Menambahkannya bisa dengan cara itu atau kita tarik ke kanan gitu ya. Nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, saya ingin menjelaskan, kemarin kalau kita mau ganti tulisan ini, kita klik 2 kali di sini ya, kemudian kita klik apa eh, teks yang mau kita rubah, kemudian kita rubah di sini gitu. Nah, itu cara kemarin. Nah, ada lagi cara yang berikutnya, yaitu kita klik tombol advance ini, akan muncul menu seperti ini ya. Nah, ini bisa kita rubah di sini. Misalnya di sini saya tulis materi fikih. Kemudian kita atur ya, kita atur pindahin, cara pindahinnya taruh di atas di garisnya sampai mouse-nya berubah jadi plus, kemudian ditarik ya kemana maunya. Kemudian ini sama, ingin merubah hurufnya, bentuk fontnya, ini untuk merubah besar hurufnya, ini untuk merubah bentuk mau vertikal mau horizontal, ini bold, italic, udah tahu ya. Nah, ini gunanya untuk mengatur spasi, jarak spasi. Kalau misalnya dalam satu objek ada beberapa baris gitu. Sementara yang ini untuk mengatur jarak spasi antar huruf ya, makin kita klik makin renggang. Nah, seperti itu ya. Pindahin lagi, diatur. Kemudian yang kedua ini misalnya saya tulis ya, yang objek kedua, cara merubahnya di blok aja gitu. Kemudian dihapus ya. Di sini misalnya kita ketik kelas 6 gitu ya. Kemudian kita besarkan ya, kemudian ini kita renggangkan dikit gitu. Nah, kita atur letaknya biar lurus dengan tulisan materi fikih. Nah, seperti itu. Kalau kita ingin ya sekarang merubah warna materi fikih, saya ingin misalnya tulisan materi ini warnanya beda dengan fikih. Caranya blok materinya kita ganti warnanya misalnya dengan biru gitu. Nah, fikihnya diblok lagi fikihnya. Ini sama dengan Microsoft Word ya. Di blok fikihnya kita ganti warna misalnya kuning. Nah, ini tidak bisa kita lakukan di KineMaster. Kemudian ada lagi yang berikutnya, kalau kita ingin menambah tulisan di sini misalnya nama madrasahnya gitu, kita klik, ini ada teks ya, huruf T, add text box, kita klik, nanti akan muncul text here. Nah, di sini kita geser, kemudian kita blok ya, kita ganti misalnya madrasah al hidayah, contoh aja ini. Kemudian kita geser ke sini, lurusin. Itu. Kalau ini menambah bentuk, misalnya saya mau ada bentuk bulat lingkaran ya. Nah, kemudian lingkaran kita pindahin ke sini ya. Tulisan di sini misalnya contoh aja nama bulan sekarang Oktober ya. Contoh aja ini. Kemudian ada lagi kalau ingin ganti warnanya, warna apa? Warna bulatnya gitu, kita cari di sini. Di bawah ada shape fill, kita ganti warnanya misalnya hijau gitu. Terserah Bapak Ibu ya. Tulisannya berarti di bagian text fill ya. Ini jangan putih, misalnya hitam. Kemudian ingin diatur misalnya ada text border, ada outline-nya gitu ya. Terserah saja ya. Nah, seperti itu. Diatur. Kemudian berikutnya ini ada gambar ya, add image. Misalnya kita ingin ada logo, dicari aja logonya, misalnya contoh aja ini ya. Misalnya saya pilih ini. Nah, gitu, contoh aja ini. Saya kecilin, pindahin ke sini. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu lihat di bawah ini ada beberapa layer, ada 4, ini 4 nama file ininya. Ada Oktober, tulisan Oktober ini, ada Madrasah Hidayah yang tadi kita ketik, ada lagi kelas 6. Nah, ini yang bawah
Kalau ada tanda seperti ini artinya dia sudah dikasih animasi. Sementara fikih juga begitu, sudah sudah ada animasinya. Nah, kalau yang ini, yang 3 ini belum ada animasinya. Ya, kalau kita ingin memberi efek animasi misalnya pada tulisan Madrasah Al-Hidayah, kita klik Madrasah Al-Hidayahnya, kita pilih masuk ke menu animation, kemudian kita pilih. Nah, misalnya seperti itu, ya. Jadi dia nanti Al-Hidayah bentuk anime seperti itu. Nah, kemudian posisi awal tulisan madrasah ini jangan di awal. Kalau di sini berarti madrasahnya muncul duluan. Jadi kita geser setelah kelas. Nah, seperti itu ya. Begitu juga Oktober. Misalnya Oktober ini muncul setelah tulisan madrasah, maka kita kasih animasi apa gitu kayak gini misalnya. Kemudian ininya kita geser ke kanan setelah madrasah muncul. Jadi kayak tangga gitu ya. Kemudian ada lagi yang terakhir 4, misalnya kita ingin merubah, misalnya kita ingin mengganti animasi dengan ini. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita pindahkan setelah Oktober ya, atau pokoknya jangan lurus gitu kalau ingin munculnya atau persatu. Ini tanda ini 2 ini untuk menentukan animasinya sepanjang ini mulainya. Kemudian dia muncul, setelah muncul baru dia hilang. Menghilangnya dari sini ya mulainya. Sama seperti ini, juga begitu. Nah, ini juga itu, kelas mulainya animasi dari sini sampai sini, dia muncul. Nah, tapi dia akhirnya tidak ada animasi. Kalau ingin dikasih animasi, nanti digeser ke kiri ininya. Nah, nanti hasilnya kalau kita lihat ya, kita letakkan di awal, play. Nah, seperti itu, hilangnya begitu. Ya, hilangnya juga begitu. Jadi hilangnya itu juga tergantung animasi yang kita berikan ya, tergantung di sini. Jadi ini awal animasi, ini animasi akhir. Ini boleh semuanya dilurusin aja juga nggak apa-apa ya, kalau ingin dilurusin biar nanti hilangnya berbarengan gitu. Jadi posisi ini atas bawah itu tidak pengaruh pada tulisan. Yang paling menentukan adalah adanya di sebelah mana, duluan mana yang muncul ya. Kayak di KineMaster sama ya, seperti itu. Nah, ini kalau sudah di oke. Kalau kita lihat hasilnya, nah seperti itu. Ini bulat tidak hilang karena dia terakhir ya. Kalau misalnya ada objek lagi di sini, di sebelah kanannya dia akan hilang. Begitu Bapak Ibu untuk pengolahan teks ya. Ini di oke. Jadi pengolahan teks itu bisa menggunakan menu advance. Caranya kita klik 2 kali ini, kemudian kita advance. Kita atur ke menu seperti yang saya jelaskan tadi ya. Terima kasih.